Kita lanjut bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wa hadhil qiwamatu allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala lirijal. Maka kekuasaan dalam satu keluarga ini yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada laki-laki itu menuntut hal yang banyak. Wajibatan wa manduba, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang bagi lil mar'ati an taltazimaha wa tulahidhaha, di mana perkara yang wajib dan sunnah ini harus diperhatikan oleh seorang perempuan, harus melaksanakan dan memperhatikan hal-hal tersebut. Wa taqtadi umuran muharrama wa makruha yutlabu minha an tajtanibaha wa tahdharaha. Dan juga karena kekuasaan itu ada di tangan laki-laki, maka dengan kekuasaan tersebut itu banyak sekali menuntut hal-hal yang diharamkan, dimakruhkan, dituntut dari perempuan untuk menjauhi apa yang sudah dilarang misalkan oleh suaminya. Sanadkur insyaallah ta'ala syai'an mimma yuwaddih hadhil qa'idah, dan kami akan menyebutkan insyaallah sesuatu atau beberapa hal di sini yang bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi, kata beliau. Yang pertama, awalan la takhruja al-mar'atu min baiti zawjiha illa idza adzina laha sarahatan, bahwasanya perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali harus dengan izin resmi dari suaminya. Waqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Khath'am sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haqqi az-zawj. Diwakilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang perempuan dari Khath'am. Beliau bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hak seorang suami. Fadzakara laha jumlatan minal huquq. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hak suami yang wajib dilakukan oleh istri. Di antaranya adalah waqal, beliau berkata, wa in kharajti min baitiha, wa in kharajta min baitiha, wa in kharajat Allah, wa in kharajat min baitiha bighairi iznihi. Apabila perempuan itu istri keluar dari rumahnya tanpa izin suami, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a ila baitihi aw tatub, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai dia pulang ke rumahnya atau dia taubat. Akhrajahul Baihaqi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin. Ada, ini cerita, ada seorang laki-laki itu pergi dari rumahnya, bepergian lah gitu, bepergian. Wa ahida ila imraatihi an la tanzila minal ulwi ila suf. Dan dia berjanji mengatakan pada istrinya agar istrinya tersebut tidak turun dari lantai atas ke lantai bawah. Sebelum beliau keluar, sebelum si suami ini keluar rumah, berpesan pada istrinya agar tidak turun dari lantai atas ke lantai bawah. Jadi mungkin tempatnya di atas. Wa kana abuha fil asfal, dan ayah istri tersebut itu ada di lantai bawah. Famaridah, lalu ayahnya ini sakit. Sehingga karena sudah dipesan tadi oleh suaminya agar tidak turun ke lantai bawah, akhirnya perempuan tersebut atau sang istri tersebut ini ingin turun ke lantai bawah untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Fa arsalat sil mar'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dzinu fin nuzuli ila abiha. Lalu perempuan ini yang tadi istri yang tadi itu mengutus utusan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperbolehkan untuk turun ke lantai bawah untuk menjenguk ayahnya. Faqal, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ati'i zaujaki, udah kamu taat saja ke suamimu. Dibilang jangan turun, udah jangan turun gitu. Famat, lalu ayahnya sampai meninggal dunia, dan istrinya masih ada di lantai atas. Fasta'marathu faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaki.
Dia lagi minta izin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turun, ya, ingin melihat ayahnya yang sudah meninggal dunia. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ati'i zaujaki, udah kamu taat aja pada suamimu. Dibilang jangan turun, udah jangan turun. Fadufina abuha, sampai ayahnya itu disemayamkan, dikuburkan, tapi dia masih belum turun dari lantai atas. Fa'arsalalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhbiruha annallaha ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan memberikan kabar gembira pada perempuan tadi, pada sang istri tadi, bahwasanya Allah telah mengampuni ayahnya disebabkan karena dia telah mentaati suaminya. Masya Allah. Di mana hadis ini akhrajahu Tabarani fil awsat bi sanadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani katanya dalam awsat. Amma idza nahaha 'anil khuruj sarahatan wa lam yarda laha wa lam ya'dhan fa innahu yata'ayyanu 'alayha wujuban an la takhruja wa an tuti'ahu fi ma naha 'anhu wa hadzara min. Apabila seorang perempuan itu dilarang oleh suaminya, seorang istri itu dilarang oleh suaminya untuk keluar rumah, dan suaminya tidak rela istrinya keluar rumah tanpa izin, fa'innahu, maka wajib ketika itu perempuan tidak boleh keluar dan harus mentaati perintah suaminya, mentaati apa yang sudah dilarang oleh suaminya, yang sudah dikasih peringatan oleh suaminya, harus menuruti itu semua. فَإِذَا الْتَزَمَتْ ذَلِكَ كَانَتْ مِنَ الزَّوْجَاتِ الصَّالِحَاتِ. Apabila perempuan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh suaminya, suaminya melarang sesuatu, dia menahan, ya, tidak melakukannya, maka istri yang semacam ini akan digolongkan menjadi istri-istri yang salihah, al-qanitat. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Ini istri yang tergolong qanitat. Qanitat ini selalu taat gitu. Qanitat ini selalu taat. Dawamut ta'ah li zawjiha. Selalu bertaat pada suaminya. Allawati madahahunna Allah Ta'ala fi kitabihi. Di mana mereka-mereka ini istri-istri yang sholihatun qanitat, mereka lah yang sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wa ja'ala lahunna bi ta'atihinnal jannata thawaban wa jazaa'a. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada istri-istri yang salihah, karena mereka itu telah taat pada suaminya, akan diberikan pahala surga dan balasan yang luar biasa kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Allah. Apabila ada seorang perempuan meninggal dunia dan suaminya rela ridha pada istrinya itu, maka istrinya ini akan masuk surga. Masya Allah, sangatlah mudah bagi perempuan masuk surga. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun gharibun wa Ibnu Majah. Allah, laqad nazzama al-islamu as-silata az-zawjiyyah faj'ala qiwam al-manzil bi yadi ar-rajul mimma taqtadihi mas'alatu qawamati ar-rajul 'ala al-mar'ah. Jadi Islam telah mengatur bagaimana hubungan dalam keluarga ini dengan baik. Sudah diatur oleh Islam, sehingga tanggung jawab itu semuanya diberikan pada laki-laki, di mana itu semua dituntut oleh kekuasaan seorang laki-laki pada perempuan. Tsaniyan, kemudian yang kedua. Ini kedua dari mana? Dari yang pertama. Iya, yang dari sini. Di antara hal yang menuntut perempuan, di mana perempuan harus melakukan ini sesuai dengan kekuasaan suaminya. Tsaniyan, an tuti'ahu fi kulli ma ya'muruha bihi ma lam yakun ma'siyatan lillahi fala tuti'uhu fihi. Yang kedua, di antara kewajiban seorang istri ketika sudah dituntut oleh suaminya, dia harus mentaati suaminya
semua apa yang suaminya perintahkan pada dia harus dituruti, ya, selama tidak bermaksiat. Ya, kalau oleh suaminya disuruh zina, ya jangan ikutlah, karena itu maksiat. Fala tuti'uhu fihi, maka tidak boleh mentaati suami apabila di situ ada perbuatan maksiat. Idla ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, karena tidak ada ketaatan pada makhluk, ya. Artinya tidak boleh taat pada makhluk untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Jadi taat pada suami itu hanya dalam kebaikan. Jadi istri harus taat pada suami hanya dalam kebaikan. Kalau yang dilarang tidak boleh. Ya, disuruh suami mencuri, ya jangan maulah gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", apabila perempuan sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, dia taat pada suaminya. Apa hasilnya kalau melakukan ini semua? Dakhalat jannata rabbiha, maka dia akan masuk surga Tuhannya. Masya Allah, sangatlah mudah bagi perempuan masuk surga. Ya, tinggal lakukan apa yang ada di sini. Ya udah, yang wajib-wajib ini lakukan. Wahai para istri atau para calon istri, ya, dengarkan ini. Nah, sangat mudah perempuan ini masuk surga. Tinggal sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, sudah ada tiket untuk masuk surga itu. Akhrajahu Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mana hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Wa akhraj al-Bazzar wa Tabarani anna imra'atan qalat ya Rasulullah. Imam Al-Bazzar dan Imam Tabarani meriwayatkan satu hadis bahwasanya ada seorang perempuan berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wafidatun nisa ilaika." Saya termasuk rombongan dari rombongan perempuan yang ingin menghadap pada jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakarat ma lirrajuli fil jihad min al-ajri wal ghanimah. Jadi ini perempuan mungkin melihat perbedaan laki-laki, di mana laki-laki itu mendapatkan pahala yang luar biasa karena dia berperang, juga laki-laki itu mendapatkan harta rampasan perang. Lalu untuk kita nih perempuan bagaimana? Akhirnya dia mengadu, ya, pada Rasulullah SAW akan hal ini. Seakan-akan tidak adil gitu. Jadi mereka itu mendapatkan pahala ini dan ini, gitu. Thumma qalat fama lana min dzalik. Dia perempuan berkata pada Rasulullah, fama lana min dzalik. Lalu kita ini para perempuan tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh laki-laki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab pertanyaan dari perempuan tadi, ablighi man lakiti minan nisa. Hei, sampaikan pada semua perempuan yang kau temukan bahwasanya anna ta'ata az-zawji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik, bahwasanya mentaati suami, mengakui hak suami itu akan pahalanya itu sama dengan pahala berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Jadi laki-laki untuk mendapatkan pahala jihad itu harus berperang, mengorbankan nyawa mereka. Perempuan ingin mendapatkan pahala jihad cukup mentaati suaminya, itu sudah cukup. Kata Nabi, ya'dilul dzalik. Jadi istri yang mentaati suaminya itu pahalanya sama seperti pahala laki-laki yang berjihad fisabilillah, yang berkorban nyawanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sangatlah mudah bagi perempuan itu mendapatkan surga.
Akan tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qalilun minkunna man yaf'al, ini zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sedikit, kenapa? Aneh gitu. Sedikit dari kalian nih para cewek ini yang melakukan itu. Para istri ini sedikit yang melakukan itu. Jadi sudah ada pernyataan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya perempuan ini yang taat pada suaminya sedikit ya. Lebih banyak yang tidak taat. Masya Allah. Wa akhraj Ibnu Hibban fi sahihihi an siapa nih? An Ibni Abi Awfa radhiyallahu anhu qala lamma qadima Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu min asy-Syam. Dan Imam Ibnu Hibban mengeluarkan satu hadis di sahihnya diriwayatkan dari Ibnu Abi Awfa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata ketika Sayyidina Mu'adz ini datang dari Syam, nah kan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal ini kan diutus ke Syam. Ketika beliau itu datang dari Syam ke Madinah, wa kana qad ra'ahum yasjuduna li batariqatihim wa asaqifatihim. Dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini ketika di Syam itu melihat komandan-komandan mereka, melihat penduduk Syam itu sujud pada komandan mereka dan rohaniwan mereka. Jadi sujud gitu. Itu adalah fenomena yang dilihat oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Syam. Mereka itu sujud pada komandan mereka. Lalu ketika Sayyidina Mu'adz ini datang ke Madinah ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang Syam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa kata beliau? Arada yaf'ala mithla dzalika bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin melakukan hal tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nahahu. Sayyidina Mu'adz itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Fa inni law amartu syai'an ay yasjuda li syai'in la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jangan lakukan itu, karena kalau saya merintahkan sesuatu untuk sujud pada selain Allah, niscaya saya akan memerintahkan perempuan untuk sujud pada suaminya. Nih, dari saking banyaknya jasa seorang suami pada istrinya. Andai kata ada sujud selain sujud pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, niscaya saya akan merintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya. Walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan ini tidak bisa menunaikan hak Tuhannya sampai dia telah menunaikan hak suaminya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa hadza ma'a ma tajlubu ta'at lizawji min ziyadatil mahabbah wa rafi'il manzilah. Lebih dari ini semua, bahwasanya taatnya seorang istri pada suami ini akan menambahkan kecintaan suami pada istri. Maka semakin bertambah ketaatan seorang istri pada suaminya, maka akan semakin bertambah juga kecintaan seorang suami pada istrinya. Tentunya sebaliknya. Jadi ini cara nih bagi istri-istri, para calon istri yang ingin jadi istri yang soleha, adalah kalian itu taat pada suami kalian. Karena dengan kalian itu taat pada suami kalian akan tambah lebih cinta pada kalian. Rafi'il manzilah, dan kedudukan kalian ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhaggigu lahuma jami'an sa'adatan wa tuma'ninah. Dengan taatnya seorang istri pada suaminya akan mewujudkan keindahan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga, dan kerukunan, keharmonisan dalam keluarga. Wa yakunu min athariha, konsekuensi dari itu semua, ketika istri itu taat pada suaminya, apa konsekuensinya? An yaqtadiyal auladu bi ummihim,
maka anak-anak mereka itu akan ikut pada ibu mereka. Ya, ketika ibunya nurut pada suami, maka anak-anak mereka juga akan nurut. Fayansha'una mutamarrinina ala ta'atil abawain, sehingga anak-anak ini akan terlatih taat pada kedua orang tua. Ini dimulai dari siapa? Dimulai dari istri. Maka sangat mudah untuk menumbuhkan anak-anak mereka ini tumbuh dalam berbakti, dalam keadaan berbakti pada kedua orang tua. Cukup istri itu taat pada suaminya. Ya, kalau misalkan setiap hari tengkar itu dan gitu, ya niscaya apa yang terjadi pada anaknya. Nas'alullah as-salama wal lutf wal afi wat taysir qabilina tawjihatihima. Nah, di mana mereka, anak-anak mereka ini akan menerima arahan dari mereka, arahan dari kedua orang tuanya. Disuruh kayak gitu ya nurut, disuruh ke sana nurut gitu. Bal inna zawja nafsahu yuti'u imra'atahu. Bahkan sebaliknya, ini konsekuensi sebaliknya. Ketika seorang istri itu taat pada suaminya, maka suami akan memberikan ketaatan pada istrinya. Semua kemauan istrinya itu akan dikabul oleh suami. Wa yuhaqqiq laha raghabatiha al-masyru'ah idza ra'aha tuti'uhu. Dan suami akan mewujudkan kemauan istrinya apabila istri tersebut dilihat mentaati suaminya. Wa hadhihi min al-fawaid al-'azimah. Dan ini termasuk faidah yang sangat agung. Wal makasib az-zawjiyah an-nafi'ah allati tusajjiluha al-mar'atu. Dan ini adalah kemaslahatan dalam keluarga yang sangat bermanfaat yang dicatat oleh seorang perempuan. Wa tara fiha ba'du hayatan sa'idatan tayyibatan khaliyatan minan nakidi wat ta'ib. Dan setelah istri itu taat pada suaminya, maka terlihatlah kehidupan yang sangat bahagia dalam keluarga, kehidupan yang sangat harmonis, yang baik, ya, yang tidak ada kesusahan di dalam keluarga ataupun hal-hal yang lain. Ma'ama tastafiduhu minats thawab. Lebih dari itu, mereka juga akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu minallah. Dan semua karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kama sabaqa fil hadis, seperti yang kita jelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Wa kathiran ma ra'ayna min al-masyaakil allati tahdutsu bisabab al-'inad wal ma'siyah. Dan banyak sekali terjadi muskilah, problem dalam rumah tangga itu disebabkan karena perlawanan dan maksiat yang terjadi di dalam keluarga. Istri mau ke barat, misalnya, suami mau ke timur, ya bertolak belakang pendapat, tidak akur. Itulah yang menjadikan cekcok antara suami dan istri. Maka hindarilah itu. Buatlah suasana keluarga yang tenang, tentram, harmonis gitu. Udah jangan membuat keributan, agar tidak terjadi apa yang terjadi sekarang. Nas'alullah as-salamah wal lutf wal afi wat taysir ya rab ya rab. Innal mar'ata allati tuhibbu an tuhafidh ala baiti zawjiha 'alayha alla tunazi'uhu ar-ra'yah. Ini penting nih bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang ingin rumah dan suaminya ini terjaga baik-baik saja, maka perempuan ini harus tidak mendebati suaminya dalam pendapatnya. Kalau misalkan suaminya bilang ke sana, istri tidak boleh ke situ. Suami berpendapat enaknya ke timur, kata istri enaknya ke barat. Tidak boleh seperti itu. Harus menyesuaikan pendapat. Kalau kata suami yang ahsan, yang lebih afdal itu ke timur, udah istri nurut aja. Walaupun istri itu yakin dia yang benar. Fi kulli sagiratin wa kabiratin, baik suatu yang kecil ataupun besar, tidak boleh istri itu berdebat dengan suami. Walau kanat, ini kata beliau, walau kanat ta'taqidu anna sawaba fi janibiyah, walaupun istri itu yakin yang benar adalah dia, bukan suaminya. Malam yakun fil amri mahdhurun syar'i, selama dalam perkara tersebut yang terjadi perselisihan itu bukan hal yang dilarang oleh syariat. Ya kalau misalkan kata suami khamar halal, kata istri khamar tidak halal, haram gitu. Ya patutlah seperti itu. Karena di situ ada pelanggaran dari syariat.
على أن الزوج عليه في هذه النقطة واجب سنأتي عليه إن شاء الله عند ذكر آداب قوامة الرجل. Di sini ada satu poin penting bagi seorang laki-laki yang wajib, di mana kita akan jelaskan ini insya Allah ketika menyebutkan adab qiwamatir rajul insya Allah. Inna taslimal mar'ah li ra'iyah.